Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi soal TIU untuk CPNS maupun kedinasan. Nah, di sini kita akan bahas tentang soal-soal berbentuk gambar. Nah, di sini ada 3 jenis soal gambar yang seharusnya pasti muncul jika di soal-soal TIU. Oke, kita lihat soal yang bentuk pertama. Nah, ini kita perbesar dulu gambarnya. Oke, kita lihat di soal yang pertama. Nah, ini model soal yang pertama. Di sini ada 2 gambar di ruas kiri, kita anggap ruas kiri. Nah, ada sama dengan 2 gambar juga di ruas kanan, tetapi ada bagian yang hilang. Nah, berarti untuk soal yang jenis seperti ini, untuk bagian ruas kiri ini akan jadi patokan untuk bagaimana kita mengisi yang di ruas kanan ini. Oke, kita perhatikan di sini bagian yang cukup mencolok. Kita lihat yang di dalam. Mana ini jadi ini bentuknya. Oke, jika kita perhatikan bentuknya ini mengalami perubahan. Nah, berarti yang semula ini pasti mengalami perubahan. Nah, karena mengalami perubahan berarti yang B ini sudah tidak mungkin. Yang D juga sudah tidak mungkin. Berarti kemungkinannya tinggal yang A, C, dan E. Sekarang kita lihat lagi untuk bentuk tinjauan yang lain. Nah, kita perhatikan bentuknya ternyata ini mirip seperti pencerminan. Kita anggap di sini ada cermin. Nah, berarti bentuknya saling bercermin. Nah, bisa kita jadikan patokan ini. Ini kan awalnya dari atas ke bawah. Ini berubah jadi dari bawah ke atas. Nah, berarti ini bisa jadi patokan untuk menentukan ini bentuk pencerminannya kira-kira seperti apa. Nah, karena cerminnya di tengah sini, berarti yang panjang ini akan berbentuk seperti ini. Kemudian yang agak pendek yang di atasnya akan berbentuk seperti ini. Karena ada cermin di tengah. Nah, kita perhatikan lagi kemungkinannya berarti yang E sudah salah. Oke, yang masih mungkin itu A dan C. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang terakhir, bentuk yang paling besar ini. Kita lihat bentuk yang paling besar. Nah, di sini bentuk yang paling besar arahnya berubah. Arahnya berubah. Yang ini ke kanan karena ada cermin jadinya ke kiri. Nah, berarti yang bentuk ini awalnya di sebelah kiri pasti jadinya di sebelah kanan sini. Karena dia berbentuk cermin. Maka pilihan yang benar adalah yang A salah. Berarti yang benar adalah C. Nah, jadi di sini cara mengerjakannya kita eliminasi pilihan-pilihan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan pada soal. Nah, untuk soal yang mirip kita lihat di soal yang kedua ini. Nah, ini soalnya cukup mirip seperti tadi. Berarti pertama kita boleh fokus di sini. Ini hitam berubah jadi putih. Nah, berarti yang di sini atasnya putih harus berubah jadi hitam di sini. Jadi hitam. Berarti yang A sudah salah, yang C sudah salah, yang E juga sudah salah. Nah, sekarang tinggal kita fokus antara B dan D. B dan D itu pembedanya yang ada di tengah sini, tengahnya. Nah, kita lihat di sini warnanya tetap. Nah, kita lihat yang bawah ini dia tetap. Nah, berarti yang ini harus tetap juga modelnya, tidak mengalami perubahan. Berarti ini tetap lingkaran tapi hitam di tengah. Berarti jawaban yang betul adalah yang B ini. Karena ini tetap warna hitam. Nah, ini berarti salah. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab tipe soal yang pertama. Sekarang kita lihat tipe soal yang kedua. Di sini ada bentuk soal yang melanjutkan. Jadi ada di sini 3 gambar, kemudian ada gambar yang kosong, nanti ada lagi gambar yang kelima. Jadi ini seperti sebuah pola, gambar pertama jadi gambar kedua jadi gambar ketiga dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini
hampir sama dengan tadi, kita seleksi jawabannya dari A sampai E. Kita fokus dulu untuk bagian-bagian yang terlihat berbeda. Kita perhatikan dulu ini yang anak panah. Awalnya mengarah ke kanan, kemudian bergerak sedikit di sini mengarah ke atas kanan, kemudian ini mengarah ke atas, berarti nanti di sini pasti mengarah ke kiri atas, begini modelnya. Oke, nanti di sini berikutnya akan mengarah ke kiri. Nah, berarti kita eliminasi jawabannya, yang E sudah salah, yang C juga sudah salah, yang B juga sudah salah. Kemungkinannya tinggal A dan D. Sekarang kita lihat apa yang membedakan antara A dan D. Oh, ternyata di sini warna hitam, di sini warna putih. Jadi yang ini hitam, yang ini putih. Sekarang kita lihat di modelnya. Awalnya hitam, putih, hitam, berarti di sininya harus putih. Nah, yang selanjutnya ini jadi hitam kembali. Berarti yang A juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Jadi mengeliminasi jawaban itu cukup membantu dalam menjawab soal-soal gambar seperti ini. Kita lihat soal yang mirip juga, model seperti ini. Kita fokus lagi untuk melihat bagaimana model pola dari soal ini. Kita lihat bentuk yang pertama, ini segitiganya di sini. Kemudian posisinya naik ke atas, jadi di sini naik. Ini naik lagi ke atas. Oke, berarti awalnya dari paling bawah naik satu ke atas, berarti pasti posisinya di atas ini. Hitam. Oke, yang atasnya warna hitam berarti A sudah salah, D sudah salah, E masih betul. Oke, sekarang kita fokus lagi yang ini warna putih. Warna putih. Nah, putihnya dia di sini. Kemudian ini naik ke atas, ini naik ke sini. Jadi di sini posisinya. Kemudian ini naik lagi ke sini. Jadi ini posisinya. Berarti yang terakhir dia ke atas juga sini. Berarti putihnya harus di atas juga. Nah, berarti kemungkinannya ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan pilihannya. Oke, kita lanjut ke soal yang model yang ketiga. Model yang ketiga ini seperti ini bentuknya. Kita perkecil dulu. Oke, di model yang ketiga ini sebenarnya akan sulit kita pikirkan bagaimana bentuk dari soal ketiga ini, karena gambarnya ada 8, kemudian satu yang hilang. Nah, ternyata kalau kita perhatikan soal ini, itu yang bawah dengan yang tengah ini digabungkan, ini ditambah, jadinya ini. Jadinya yang paling atas. Nah, kita lihat. Ini posisinya ini sama. Jadi yang ini satu, ini juga satu. Ini posisinya sama, di sini sama. Ini posisinya juga sama, ini juga posisinya sama. Nah, berarti kita lihat yang tengah. Yang tengah ini posisinya di sini, ketemu dengan yang segitiga ini, karena kan ini begini bentuknya. Berarti ketemu dengan ini, kemudian ini yang atas, ketemunya juga dengan yang bawah ini. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan kira-kira bentuk yang mana yang jika digabungkan dengan bentuk yang kedua ini akan jadinya bentuk yang paling atas ini. Nah, kita lihat dulu posisinya. Kita lihat posisi yang pertama. Di sini hitam putih, berarti ini anggaplah kalau kita hilangkan ini hitam putih ini. Ini gambar yang tengah. Kemudian dengan gambar ini. Oke, berarti sisanya tinggal yang berwarna biru ini. Nanti saya warnakan biru ini. Dengan ini. Nah, berarti jawaban yang pas itu, dengan ini ternyata ke bawah. Jawaban yang pas ini betul, ini salah. Oke, ini salah karena putihnya ini sudah ada di sini. Jadi salah. Ini oke, ini dua segitiganya sudah ada, berarti ini juga salah.
karena ini harusnya sudah ada. Untuk gambar yang kedua ini salah di sini. Kemudian untuk yang C posisinya juga salah. Ini tidak ada bentuk ini harusnya. Oke, salah. Yang D harusnya ini yang benar. Yang E juga salahnya di posisi ini. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, jadi untuk menjawab soal-soal gambar itu hanya butuh ketelitian, dan untuk mempermudah kita eliminasi pilihan-pilihannya, sehingga tersisa tinggal satu jawaban yang benar. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk model-model soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.